Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, kita masih belajar tentang perpangkatan. Pekan lalu kita belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan pecahan, atau yang lebih lanjut insya Allah kita belajar tentang bentuk akar. Ini diantara penjelasan tentang penulisan bentuk akar. Untuk X ini adalah basis atau bilangan pokok, M dan N ini adalah berupa pangkat, tapi kedudukannya M-nya sebagai pembilang dan N-nya adalah penyebut, tapi posisi di pangkat. Kemudian bilangan merupakan bilangan real dan N-nya lebih dari 0. Jadi kita menghindari pembagian dengan 0 karena akan menghasilkan tidak terdefinisi. Maka berlaku sebagai berikut, yaitu apa? X basisnya pangkat M per N. Jika dituliskan dalam bentuk akar, maka perhatikan kursornya. X ini sebagai basis, M yang berwarna hijau ini sebagai pangkat dari X-nya, dari basisnya, per N yaitu akar N. Contoh, 8 pangkat sepertiga itu sama dengan 8 pangkat 1, M-nya di sini 1, akar dari apa? Karena ini per 3 berarti akar 3. Atau bisa ditulis juga, perhatikan baik-baik, 8 pangkat 1 itu cukup ditulis 8. Jadi apa? 8 akar 3 atau akar 3 dari 8. Baik, contoh berikutnya. 9 pangkat 2 per 5. 9 pangkat suatu bilangan pecahan, yaitu 2 per 5. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk akar, yaitu 9 kuadrat per 5 jadi akar 5. Ya. Baik. Kemudian 7 pangkat 3 per 2. Dapat kita tuliskan 7 pangkat 3 per 2-nya menjadi akar 2. Nah, khusus untuk akar 2 dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu tanpa mencantumkan angka 2-nya. Jadi cukup akar dari 7 pangkat 3. Ini terkait dengan penulisan bilangan berpangkat pecahan yang kita ubah menjadi bentuk akar. Oke, kita lanjutkan. Contoh lagi, 2 pangkat 3 per 4 dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 per 4 ini menjadi apa? 2 pangkat 3 akar 4. Contoh lagi supaya lebih paham. 3 pangkat 5 per 3 dapat kita tuliskan 3 pangkat 5 per 3 menjadi akar 3. Oke. Perhatikan yang di kotak berwarna pink ini. Jika kita sudah bisa mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar, sebaliknya kita juga harus bisa mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Contoh di sini, akar 5 dari 128. Maka dapat kita tuliskan 128 ini jika tidak dituliskan pangkat berapa? Pangkat 0 atau 1? Yang benar pangkat 1 ya. Kalau pangkat 0, 128 pangkat 0 adalah 1. Yang ini yang benar adalah 128 pangkat 1. Kita tuliskan di sini, pangkat 1. Akar 5 berarti per 5. Oke. Kemudian, jika kita ingin sederhanakan, maka dapat kita ubah 128 ini basisnya, kita ubah ke basis lain. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengubah bilangan yang senilai ke basis yang lain. 128 itu diingat yaitu 2 pangkat 7, yaitu 2 kali 2 seterusnya berulang sebanyak 7 kali. 2 pangkat 7. Kemudian kita gunakan sifat dari bilangan berpangkat. Jika dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka
7 kali 1/5, 7 kali 1 yaitu 7/5. Jadi apa hasilnya? Yaitu 2 pangkat 7/5. Contoh lagi. Ini dengan soal yang sama ya, atau cara pengerjaan yang sedikit berbeda. Kalau ini tadi kita ubah atau basisnya tetap, kemudian akarnya kita ubah menjadi pangkat pecahan. Kalau ini kita ubah dulu 128 menjadi basis 2. Yaitu apa? Menjadi 2 pangkat 7, baru kita ubah ke basis berpangkat bilangan pecahan, yaitu apa? 2 pangkat 7/5. Hasilnya sama saja. Oke, berikutnya. Akar 6 dari 27. 27 kalau kita tidak ubah basisnya di sini, maka kita tuliskan 27, kemudian akar 6-nya menjadi 1/6. Satunya dari mana? Satunya yaitu 27, asalnya adalah 27 pangkat 1. Baru kita ubah 27-nya ke basis yang lain, yaitu 3. 27 itu 3 pangkat berapa? Yaitu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 ya, bukan 9. Karena apa? 3 dikali 3 dikali 3. Baru apa? Kita ubah dengan cara, jika ini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 kali 1 berapa? 3. 3/6. Jadi 3 pangkat 3/6. Jika kita sederhanakan, 3/6 sama-sama kita bagi 2. Bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ya. Jadi 3 pangkat 1/2. Ini dengan soal yang sama, yaitu akar 6 dari 27. Kalau ini kita ubah terlebih dahulu 27 ini ke basis 3. 3 pangkat 3. Baru akar 6-nya menjadi apa? Per 6. Jadi 3 pangkat 3/6, kemudian kita sederhanakan. Ini silakan dipilih mana yang lebih mudah. Yang terpenting langkah-langkahnya benar, sehingga akan menghasilkan hasil yang senilai. Baik, berikut kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat bulat positif, 0 dan negatif. Sekarang kita belajar yang berpangkat pecahan. Contoh di sini, 8 pangkat 2/3 ditambah 32 pangkat 3/5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu caranya, ingat ya, ini tanda operasi hitung apa? Penjumlahan. Maka caranya adalah kita ubah ke basis lain. Biasanya kita ubah ke basis yang lebih sederhana, yaitu berupa bilangan prima. Ya, berupa bilangan prima. Contoh 8. 8 ini, apalagi ini genap, itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Atau saya berikan triknya, yaitu perhatikan pangkatnya. 2/3, lihat yang warna kuning. Per berapa? Per 3. Maka kalian tuliskan dalam kurung, sininya tulis 3. Kemudian cari, 8 itu berapa pangkat 3? Kita dapatkan 2. Kemudian yang ini 32 pangkat 3/5. Lihat penyebut dari pangkatnya. Ini pangkat, ada penyebutnya yang berwarna kuning, yaitu 5. Maka kita tuliskan pangkatnya 3/5, dalam kurungnya ini kita tulis ini 5. Nah, 32 itu berapa pangkat 5? Yaitu 2. Ya. Jadi triknya adalah lihat penyebut dari pangkatnya. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya, ingat kembali sifat dari bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jadi apa di sini?
3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2. Atau boleh juga 3 dibagi 3 dulu, 1 kali 2 yaitu 2. 5 kali 3 bagi 5 yaitu 3. Baru kita sederhanakan, 2 kuadrat adalah 2 kali 2, 4. 2 pangkat 3 adalah berapa? 6 atau 8? 8 ya, karena 2 dikali 2 dikali 2. Maka 4 tambah 8 adalah 12. Baik, contoh berikutnya. Ini basisnya adalah berapa? 1/64. Pangkatnya adalah 2/3. Dikurangi 81 dalam kurung, ini basisnya 81, pangkat negatif 3/4. Caranya adalah, yang pertama ini, 1/64 kita ubah ke basis lain, yaitu mau kita jadikan di sini 2 ya. Cara mudahnya gini. Ingat saja, 64 itu sama saja 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Itu 64, 2 pangkat 6. Tapi kalau 1/64 adalah 2 pangkat negatif 6. Ingat, kalau 64 itu 2 pangkat 6. Kalau 1/64, 2 pangkat negatif 6. Diingat kembali ya, tentang sifat mengubah pangkat negatif menjadi positif atau positif menjadi negatif. Ini pangkatnya positif, kita ubah menjadi negatif. Oke. Kemudian 81 itu sama saja berapa? 3 pangkat 4. Kemudian ada bilangan berpangkat, dipangkatkan, pangkatnya dikali. Min 6 kali 2, min 12, dibagi 3 yaitu min 4. Kemudian apa? 4 kali negatif 3, yaitu min 12, dibagi 4, negatif 3. Oke, kemudian karena ini pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif. Ya, caranya boleh juga, kalau 2 pangkat 4 berapa? 16, berarti 2 pangkat negatif 4 adalah 1/6, 16. Kalau 3 pangkat 3 adalah 27, berarti 3 pangkat negatif 3 adalah 1/27. Adapun tanda operasi hitung ini, negatif ini, kita tinggal tuliskan di sini, tidak kita ubah ya. Tidak kita ubah. Jadi pangkat negatif ini, kalau basisnya awalnya positif, maka akan menghasilkan positif ini. Ya. Begitu juga ini kalau tanpa kita tuliskan negatifnya, yaitu 3 pangkat negatif 3, maka dia akan menghasilkan positif 1/27. Tidak akan berubah menjadi negatif. Nah, ini kenapa negatif? Negatifnya asalnya dari tanda operasi hitung ini. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita samakan penyebutnya, yaitu apa? Bisa menggunakan KPK-nya, yaitu KPK dari 16 dan 27 adalah 432. Oke ya. Kemudian, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini adalah plus 27, sedangkan ini adalah min 16. Oke, yang perhatikan baik-baik. Ini ada salah pengetikan, yang seharusnya ini bukan 16, tapi berapa? 27. Adapun yang negatif 27 harusnya adalah min 16. Berarti apa? 27 dikurangi 16 adalah 11. Berarti hasilnya bukan negatif 11/432, tapi 11, positif 11/432. Ini mohon diperhatikan, ini ada salah pengetikannya. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang perkalian dari bilangan berpangkat pecahan. Contoh di sini, 5 pangkat 3/4 dikali 25 pangkat 1/4 dikali 125 pangkat negatif 1/4.
perhatikan baik-baik, meskipun ini menggunakan tanda operasi hitung perkalian, tapi basisnya sekilas berbeda. Maka kita ubah dulu ke basis yang lebih sederhana. Kalau 5 sudah paling sederhana karena sudah berupa bilangan per 5, adapun 25 yaitu 5 kuadrat. Sedangkan 125 adalah 5 pangkat 3. Oke, 5 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 3 per 4-nya kita cantumkan di sini, tidak kita ubah. Kemudian 5 pangkat 2, ini bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kali. 2 kali 1 yaitu 2 per 4. Boleh disederhanakan atau boleh juga kita tuliskan sementara seperti ini. Kemudian 3 kali negatif 1 yaitu negatif 3 per 4. Jadi negatif 3 per 4. Nah, karena ini memiliki basis yang sama dan terjadi pada operasi hitung perkalian, maka berlaku apa? Yaitu pangkatnya kita jumlahkan. Yaitu apa? 3 per 4 ditambah 2 per 4 ditambah negatif 3 per 4. Atau sama saja negatif atau dikurangi 3 per 4. Karena penyebutnya sudah sama semua, maka pembilangnya kita sederhanakan. 3 tambah 2, 5. 5 kurangi 3, 2. Maka 5 pangkat 2 per 4. Jika kita sederhanakan adalah 5 pangkat 1/2. Atau dalam penulisan akarnya adalah akar 5. Oke. Sekarang contoh yang untuk pembagian. Tapi ini kombinasikan juga dengan perkalian ya. Contoh di sini 2 pangkat 11 per 2 dikali dalam kurung 3 kali 2 tutup kurung pangkat 3 per 2 dibagi 12 pangkat 5 per 2. Caranya adalah kita perhatikan dulu basisnya. Di sini ada basis 2. Ini juga 2, ini 3 ya. Ini 12. Pertama kita ubah ke basis paling sederhananya berupa bilangan prima. Ini 2 sudah, tidak kita ubah lagi. Ini 3 sudah sederhana, 2 juga sudah sederhana. Kemudian 12 pangkat 5 per 2, 12-nya belum ya. Maka kita ubah, perhatikan di sini ya. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu yang pertama kita lihat untuk pembilangnya, 2 pangkat 11 per 2-nya tidak kita ubah. Yang ini kita menggunakan sifat distributif perpangkatan pada operasi hitung perkalian. Yaitu apa? Kalau ada A kali B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Maka ini sama, yaitu kita distribusikan ini pangkatnya 3 per 2 ketiganya. Jadi 3 pangkat 3 per 2, kemudian 2 pangkat 3 per 2. Kemudian 12 itu adalah faktorisasinya adalah diantaranya 4 kali 3 ya, atau boleh juga 2 kali 6, terserah boleh. Tapi ini saya sebutkan 4 kali 3 ya. Ini 4 kali 3 bisa kita ubah menjadi 4-nya adalah 2 kuadrat kali 3 ya. 2 kuadrat kali 3. Jadi kita ubah ke bilangan prima. Di 12 itu kan sama dengan 2 kuadrat kali 3. Oke, kemudian penyebutnya ini kita gunakan sifat distributif juga. Menjadi apa? Menjadi 2 pangkat, karena di sini udah ada 2 bilangan berpangkat. Kalau dipangkatkan pangkatnya dikali, berarti 2 kali 5 per 2. Sedangkan 3-nya nih menjadi 3 pangkat 5 per 2. Oke, kemudian kita sederhanakan. Kita kelompokkan yang memiliki basis 2 ini. 2 pangkat 11 per 2. Karena dikali berarti ditambah. Tambah 3 per 2. Karena dibagi, ini 2 kali 5 kan 10. 10 bagi 2, 5. Karena dibagi 5, menjadi apa? Dikurangi 5. Adapun basis 3-nya 3 pangkat 3 per 2. Karena dibagi berarti apa? Dikurangi 5 per 2.
Oke, kita sederhanakan. 11 per 2 ditambah 3 per 2. Penyebutnya sudah sama, berarti 11 tambah 3. Ya, 11 tambah 3. 14. Oh, ini juga sama nih. 14 bagi 2, 7. Oke, ada kesalahan ketik lagi nih ya. Yaitu 14 bagi 2 itu 7, berarti 7 kurangi 5. Ya. 2, berarti ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Sedangkan ini 3 per 2 kurangi 5 per 2. Penyebutnya sudah sama. 3 dikurangi 5 berapa? Min 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1. Ingat, ini ada kesalahan. Harusnya ini 11 tambah 3 kan 14. 14 dibagi 2 berapa? 7. Ya, ini ada kesalahan ketik. Harusnya 7. Berarti 7 kurangi 5 yaitu berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti ini harusnya 4. 3 pangkat negatif 1 kita ubah ke pangkat positif jadi 1 per 3. Berarti apa? Harusnya ini bukan 8 per 3. Berarti apa? 4 per 3. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon tadi yang perlu diperhatikan adalah pada kesalahan ketik ini ya. 2 kali terjadi kesalahan ketik, mohon diperhatikan baik-baik. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.